Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru di seluruh tanah air, perkenalkan, Guru Ngapak berbagi untuk seluruh masyarakat yang ingin menggunakan aplikasi yang cukup menarik dalam rangka untuk menulis. Kebanyakan orang atau bapak ibu kalau mau menulis kadang-kadang berat untuk mengetik, padahal menulis dan mengetik sebenarnya satu rangkaian. Namun sekarang ada aplikasi yang cukup menarik yang perlu saya sampaikan, atau bapak ibu sudah tahu namun belum melakukannya. Bapak ibu yang saya hormati, ada 8 langkah praktis menulis tanpa mengetik. Saya akan menampilkan urutan langkah-langkah tersebut dan nanti bisa kita praktekkan bersama. Tip menulis dengan aplikasi di Play Store saya bagi menjadi 8 langkah. Guru Ngapak berbagi ingin membagikan satu tips atau cara bagaimana kita bisa menulis tanpa harus mengetik. Sebelum kita praktekkan, pertama kali kita kenalkan dulu langkah-langkahnya. Yang pertama, langkah kita untuk menulis tanpa harus mengetik kita bagi menjadi 8 langkah. Yang pertama, kita kenal dulu aplikasi ini sangat mudah, praktis, sederhana, dan sangat membantu sehingga kita bisa melakukan penulisan dengan mengetik langsung di mana saja kita berada dan kapan kita berada atau dalam aktivitas apa kita dapat menulis itu. Langkah yang pertama, tentunya kita harus memiliki aplikasi yang terkait dengan tips ini. Yang pertama adalah aplikasi Voice Notebook ya. Ini sebenarnya ini Voice Notebook ya. Aplikasi Voice Notebook kita harus punya dulu, yaitu yang mengubah suara menjadi tulisan. Suara menjadi tulisan ini melalui Voice Notebook di Play Store kita bisa download dengan logo seperti ini. Nah, yang kedua, kita harus memiliki aplikasi WPS Office di Play Store juga ada dengan logo seperti ini. Nah, kita bisa mendownload dulu. Nah, kemudian langkah kedua, kita membuka aplikasi Voice Notebook. Langkah ketiga, kita harus menyiapkan ide atau gagasan yang akan ditulis. Kemudian langkah yang keempat adalah kita mengucapkan kalimat dengan jelas apa yang akan kita tulis, dan aplikasi akan menuliskan semua kalimat yang kita ucapkan. Langkah kelima, klik tanda titik 3 di atas di pojok kanan atas, yang di sana ada menu Shift S, lalu kita klik dan diberi nama filenya. Kemudian langkah keenam, kita klik menu tanda garis 3 sejajar di pojok kiri atas, lalu pilih copy note. Kemudian kita paste ke WPS Office. Tentunya kita buka dulu, kemudian kita klik tanda plus, kita akan menambahkan dokumen baru. Maka di sana kita tempelkan, akan terjadi atau kita punya file baru WPS. Nah, apabila kita akan mengedit di Android, kita bisa membuka Android kita untuk diedit. Namun kalau kita ingin mengedit di laptop, kita dapat kirim ke laptop melalui kabel data ataupun Bluetooth. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mempraktekkan langkah-langkah tersebut. Mudah-mudahan dapat membantu kita semuanya dalam rangka penyusunan karya ilmiah ataupun publikasi yang lainnya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Sebelum kita mempraktekkan menulis tanpa mengetik, pertama kita siapkan aplikasi ya. Yang pertama aplikasi Voice ya, Voice Notebook, kemudian juga aplikasi WPS Office kita sudah siap di sini. Kalau belum siap maka kita semua bisa masuk ke Play Store ya. Nah, ini di Play Store kita klik, nanti kita masukkan kata kuncinya Voice Notebook ya, Voice Notebook, Voice Note, Voice Note gitu saja. Nanti kita klik, akan masuk ke kita pilih ya, yang bawah sendiri nih, ini bawah sendiri nih ya. Jadi kita klik, karena saya sudah ada maka saya tinggal buka saja ya. Setelah kita buka, menu tampilannya ini seperti ini, kosong. Nah, kita mau mengetikkan apa atau menuliskan apa, kita tinggal klik di speaker ini yang bawah. Nah, misalnya kita mau membuat kata pengantar misalnya ya, kita klik saja kata pengantar, kemudian kita bisa enter ya. Ya, kata pengantar itu kita mulai tadi ya. Nah, semua akan tertulis nih. Jadi semua akan tertulis di sini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga tulisan dengan judul pendidikan di masa pandemi COVID-19 dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada satu, Bapak Dr. Andes Slamet misalnya, sebagai pembimbing skripsi. 2, Bapak Dr. Andes Haryanto selaku dosen wali penulis. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau sudah selesai ya, kalau sudah selesai itu kemudian kita save ya. Kita save di sini ya, klik kanan ada tombol atau ada titik 3 ini, kita klik save as gitu. Nah, misalnya kita mau beri nama kata pengantar. Nah, klik OK. Nah, klik OK. Kemudian kita copy note gitu ya, di copy. Ini masih aktif terus ini, selama belum dimatikan masih aktif. Nah, terus kita masuk ke WPS. Nah, di WPS ini. Nah, ini di WPS. Di sini kita akan menambahkan satu dokumen. Di sini ya, ini ada tanda plus, kita dokumen masuk yang tanda plus. Untuk menambah dokumen kita tempel, kita tekan dulu, terus kita ada menu tempel muncul. Nah, kita tempel, kita simpan, kita save. Nah, kemudian sudah muncul nama file kata pengantar WPS Office, maka kita bisa disimpan. Mau di mana? Misalnya di lokasinya adalah dokumen saya, kemudian kita simpan di sini. Nah, ini kata pengantar, ini ada tulisan kata pengantar, kemudian kita simpan. Nah, kemudian selesai. Dah, maka kita sudah punya dokumen baru. Kalau kita akan membuka untuk mengedit misalnya, ini dokumen ini bisa kita edit di Android kita ya.
Bisa juga kita edit di sini di Android gitu, tinggal klik edit, atau bisa kita kirim. Ini kirim, di bawah ini ada menu kirim ya, bagi. Nah, nanti ke Bluetooth, nanti kirim file gitu ya, nanti kita pilih yang Bluetooth, ataupun kalau kita mau pindah ke tempat orang lain atau WhatsApp yang lain, kita bisa pilih WhatsApp. Kalau kita mau pilih Bluetooth, kita pilih Bluetooth, maka bisa kita kirim ke laptop kita ya. Jadi bisa dikirim. Jadi kalau kita sudah siapkan laptop ya, ini bisa dikirim melalui Bluetooth nih, melalui Bluetooth ya. Tapi sebelumnya ini disiapkan dulu laptopnya. Ini Bluetoothnya disiapkan. Nah, di sini ada Bluetooth, klik kanan, kemudian ada receive file, artinya mau menerima ya, laptop mau menerima file. Kita klik ini. Nah, di sini akan menerima, laptop kita akan menerima. Nah, ini sudah menerima file. Lalu kita mau ditempatkan di mana, misalnya di mana, desktop misalnya, biar jelas. Kita masukkan ke desktop ya, oke. Kita klik finish ya. Nah, maka akan muncul tulisan kita ini di sini nih, ini tulisan kita ya. Ini ada tulisan kata pengantar MS Office, kita klik, kita buka di sini. Nah, kita punya dokumen ya. Kita punya dokumen Word. Nah, ini bisa kita edit sini. Jadi tulisan kita yang tadi bisa kita edit, kita besar biar. Nah, apa yang kita ucapkan tadi sudah menjadi dokumen kita, maka sudah bisa diedit kita. Kemudian bisa disimpan di sini. Misalnya mau ditempatkan di mana, kita bisa menyiapkan, bisa mengirim atau menyimpannya. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam membuat suatu tulisan, kita sekarang sudah tidak usah mengetik ya, tidak usah mengetik lagi, karena kita sudah punya aplikasi ya, aplikasi yang sangat mudah untuk kita gunakan, sehingga apabila kita di dalam kesempatan apapun ya, kita bisa menyempatkan diri untuk membuat tulisan, baik itu cerpen, novel, ataupun yang lain, atau gagasan-gagasan yang lain. Nah, mungkin demikian dari saya ya, bagaimana kita mempraktikkan bagaimana cara mengetik menulis tanpa harus mengetik, dan kita bisa mengedit, dan kita bisa juga secara efektif kita bisa membuat suatu tulisan untuk karya-karya kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.